Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Aditya, NIM 11970700049, akan membahas mengenai rangkaian robot yang menggunakan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang memiliki kemampuan untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik. Nah, prinsip kerjanya cukup simpel, yakni berdasarkan pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat digunakan untuk mendefinisikan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, prinsip kerja dari sensor ultrasonik ini mirip dengan hewan, ya, hewan kelelawar. Hewan kelelawar, jika dalam keadaan malam hari, dia tidak akan bisa melihat karena gelap. Nah, hewan kelelawar akan memanfaatkan gelombang berupa gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini akan menghasilkan suatu kecepatan dan waktu untuk menghasilkan satu gelombang. Nah, satu gelombangnya ini yang tadi dihasilkan berupa kecepatan dan waktu, maka kita bisa mengetahui jarak dari suatu benda yang dipantulkan menggunakan gelombang ultrasonik. Seperti itu. Jadi, gelombang ultrasonik ini akan menembakkan gelombang tertentu untuk menuju objek yang diinginkan. Nah, gelombangnya ketika menyentuh objek, maka gelombang akan dipantulkan kembali ke sensor tersebut. Nah, sensornya akan menghitung selisih antara waktu pengiriman dan waktu penerimaan gelombang pantul. Nah, itu merupakan prinsip kerja dari sensor ultrasonik. Seperti itu. Nah, sensor ultrasonik memiliki beberapa kaki, yaitu kaki VCC, kaki trigger, kaki echo, dan kaki ground. Kaki VCC ini kaki sumber input, yaitu sebesar 5 volt yang berasal dari microcontroller. Ground ini merupakan titik akhir. Nah, trigger dan echo berbedanya adalah ketika trigger ini waktu untuk pergi ke suatu objek yang diinginkan, sedangkan echo-nya ini waktu pulang dari objek yang telah dituju. Nah, jadi itu dengan kata lain, trigger ini merupakan waktu ketika menuju ke objek, sedangkan echo ini pantulan atau waktu untuk berasal dari benda yang telah dituju, seperti itu. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Kita biasa menggunakan DC motornya dan menggunakan IC L293D ini yang merupakan IC khusus untuk menggerakkan DC motor. Nah, kita langsung saja ke simulasinya. Nah, ini merupakan short code atau algoritma yang kita susun untuk menggerakkan robot ini. Nah, kita menyebut deklarasi cons integer ini pin atau trigger pin di A1 atau pin analog. Nah, cons integer yang kedua kita sebutkan juga echo pin ini. Nah, echo pinnya ini dan pinnya ini merupakan pin yang berasal dari sensor ultrasonik. Nah, seperti biasa kita sebutkan kiri A, kiri B, kanan A, kanan B, EN1 dan EN2 di 13, 12, 9, 8, 11, dan 10. Nah, EN1 dan EN2 ini merupakan deklarasi untuk mengukur gitu kecepatan yang dihasilkan dari DC motornya, seperti itu. Nah, kita menuju ke void setup. Nah, void setup ini merupakan program yang hanya dijalankan hanya sekali gitu. Nah, apa saja sih isinya? Nah, isinya yang pertama adalah serial bikin. Serial bikin ini merupakan komunikasi data atau komunikasi data serial yang akan dihasilkan dari Arduino-nya ini. Nah, lalu semuanya akan berbentuk output. Inputnya ini berupa sensor ultrasonik, seperti itu. Nah, void loop. Nah, void loop ini merupakan program yang akan terus berjalan atau programnya akan bolak-balik, seperti itu. Nah, kita harus mendeklarasikan duration, inches, dan centimeter. Nah,
Long ini berbeda dengan integer. Kalau integer ini akan mendeklarasikan suatu data yang datanya ini akan menghasilkan angka desimal. Sedangkan kalau long ini ketelitiannya lebih tepat gitu. Dia akan menghasilkan angka yang lebih panjang dan angka yang lebih akurat. Seperti itu. Nah, pin mode ping pin berupa output. Nah, ini akan menggerakkan osilator yang ada di ultrasoniknya. Seperti itu. Nah, digital write ping pin dalam keadaan low. Dia waktu delay-nya itu sekitar 2 second. Nah, digital write ping pin dalam keadaan high, dia waktunya itu 10 second. Seperti itu. Nah, digital write ping pinnya ini dalam keadaan low. Gitu. Nah, pin mode echo pin. Nah, echo pin ini akan menerima sinyal yang berasal dari pantulan benda. Seperti itu. Nah, duration-nya kita sebutkan bahwa pulse in. Nah, duration ini adalah waktu bolak-balik yang dihasilkan dari pantulan gelombang sensor ultrasonik. Nah, pulse in ini akan menerima pulsa input dari gelombang yang dipantulkan. Sentimeter disebutkan bahwa microsecond to centimeter duration. Kita harus sebutkan durationnya ya. Nah, ini analog write EN1 dan EN2 ini merupakan kecepatan untuk mengatur kecepatan dari DC motornya ini. Jika kecepatannya ini terlalu lambat, maka kecepatannya bisa kita atur menjadi lebih cepat dengan menaikkan angkanya ini menjadi lebih dari 255 seperti itu. Nah, jika sentimeternya ini kurang dari 50, maka robot akan bergerak mundur. Nah, logikanya high low. Nah, dari mana sih high low? Nah, high low berasal dari logika ini. Nah, jika dalam keadaan mundur, maka dia dalam keadaan high low. Nah, dari fungsi if else ini, nah kita bisa mengkombinasikan gitu. Bagaimana pergerakan motor DC atau robot yang akan kita hasilkan. Seperti itu. Nah, ini adalah logikanya. Kita bisa menggantinya dalam keadaan high atau low untuk robotnya itu dalam keadaan mundur, maju, belok kiri, ataupun belok kanan. Seperti itu. Nah, jika semuanya dalam keadaan low, maka robot akan diam. Nah ini long microsecond to centimeters atau long microseconds. Ini merupakan deklarasi yang merupakan program panggilan konversi, sehingga dia akan tepatnya bisa di awal program ataupun di akhir program, seperti itu. Nah, returns microsecond 1/29. Nah, 1/29 ini merupakan kecepatan bumi di udara dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena gelombang yang dihasilkan itu bolak-balik saat dia pergi, dan ketika dari objek yang diinginkan, dia akan balik lagi ke sensor ultrasoniknya, sehingga harus dibagi 2 untuk menghasilkan jarak dari sensor ke objek yang diinginkan, seperti itu. Nah, ini mengacu terhadap jarak dalam fisika, yaitu S sama dengan V kali T, dan kecepatan udaranya itu sama dengan 340 meter per second. Seperti itu. Nah, kita start simulation-nya. Nah, kan ini kita programnya jika program sentimeternya kurang dari 50, maka robot akan mundur ya. Nah, kita bisa buktikan. Nah, ini kan dalam tuh dia 22 cm jaraknya, maka robot akan mundur. Nah, sedangkan jika lebih dari 50, maka robot akan maju. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengkombinasikan beberapa logika untuk menghasilkan gerakan baik itu maju, mundur, belok kiri, ataupun belok kanan. Seperti itu. Nah, jaraknya juga kita bisa menentukan
apakah itu lebih dari 50 ataupun kurang dari 50, seperti itu. Nah, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.